Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang protokol routing atau BGP atau Border Gateway Protocol. BGP sendiri merupakan salah satu jenis routing protokol untuk mempertukarkan informasi antara autonomous system. Nah, BGP merupakan routing protokol berjenis EEGP atau Exterior Gateway Protocol, di mana BGP ini biasanya menghubungkan antar provider maupun antar negara. Nah, pada BGP sendiri terdapat AS atau yang disebut Autonomous System. Nah, AS adalah sebuah pengidentifikasian terhadap suatu suatu jaringan. Untuk konfigurasi BGP sendiri itu bagaimana? Langsung saja kita masuk pada router 1 ini sekarang ya. Sebentar. Nah, simulasi di sini menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita ke tekniknya. Kita pilih router 1, kita aktifkan dulu untuk power routernya. Kita masuk ke CLI. Dan biasanya BGP ini digunakan untuk jaringan yang berskala besar, seperti yang saya katakan tadi, biasanya digunakan untuk menghubungkan antar negara. Dan BGP ini menjadi backbone atau penghubung jaringan yang ada di dunia. Oke. Sekarang kita akan masuk ke konfigurasinya menggunakan Cisco. Sekarang kita aktifkan dengan menggunakan perintah enable. Nah, jika sudah muncul pagar, maka kita sudah masuk ke privilege mode. Di sini kita bisa melakukan monitoring dasar seperti show IP brief, dan lain sebagainya. Karena kita ingin melakukan konfigurasi pada router 1, kita harus masuk ke global konfigurasinya. Caranya menggunakan perintah configure terminal. Kita sudah masuk ke configure terminal, maka di sebelah kanannya router ada flag config. Sekarang kita aktifkan dulu di setiap interface pada router 1. Kita masuk ke interface serial 0/0. Kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Kita berikan alamat IP juga untuk serial 0/0. IP address-nya 10.10.10.1, 255.255.255.252. Sekarang kita exit. Dan masuk ke interface Fast Ethernet 2/0. Aktifkan dengan perintah no shutdown dan kita beri IP address 192.168.1.1 dan netmasknya 255.255.255.0. Oke, lalu kita exit. Setelah kita melakukan konfigurasi IP ini dan sudah mengaktifkan setiap interface-nya yang terhubung ke router 2 dari router 1. Oke. Kita masuk ke router 2 untuk melakukan konfigurasi IP. Kita mengaktifkan interface yang kita gunakan, cara aktifkan daya routernya yang router 2 dahulu. Kita tunggu proses decompressing setelah kita masuk ke privilege mode dengan mengetikkan enable. Setelah itu kita masuk ke global config dengan perintah configure terminal. Setelah itu kita masuk ke interface serial 0/0 pada router 2 yang terhubung dengan router 1. Oke. Sampai berubah warnanya menjadi hijau. Setelah itu kita berikan alamat IP address pada interface serial 0/0
IP-nya adalah 10.10.10.2 dan 255.255.255.252. Setelah itu kita exit, lalu masuk ke interface series 0/0 yang terhubung ke router 3. Kita aktifkan dengan perintah no shutdown dan beri IP address-nya 20.20.20.1 dan netmax-nya 255.255.255.252. Oke, lalu kita exit dan masuk ke Fast Ethernet 2/0. Kita aktifkan interface-nya dengan perintah no shutdown. Berikan IP address-nya juga, yaitu 192.168.2.1 dan netmax-nya 255.255.255.0. Oke, exit. Selanjutnya kita pindah ke router 3. Oke, nyalakan power pada router 3 terlebih dahulu. Kita masuk ke CLI untuk konfigurasinya. Kita masuk ke privilege mode dengan perintah enable. Dan kita masuk ke global config dengan perintah configure terminal. Kita aktifkan dulu interface 1/0 yang terhubung dengan router 2 tadi. Nah, kita aktifkan dulu dengan perintah no shutdown sampai berubah warnanya menjadi hijau. Kita berikan alamat IP-nya pada router 3 yang terhubung langsung dengan router 2. IP address-nya 20.20.20.2 dan netmax-nya 255.255.255.252. Lalu kita masuk ke interface Fast Ethernet 2/0 yang terhubung dengan jaringan lokal pada router 3. Aktifkan dengan perintah no shutdown. Lalu IP address-nya 192.168.3.1 dan netmax-nya 255.255.255.0. Lalu ketikkan perintah exit. Setelah kita melakukan beberapa konfigurasi IP pada di setiap router, sekarang kita pindah ke PC. Kita lakukan konfigurasi alamat IP secara manual pada PC 1. Nah, kita masuk ke desktop, kita pilih IP configuration karena kita mengentrikan secara manual, maka kita pilih IP static. Kita berikan alamat IP-nya yaitu 192.168.1.2 dan subnet mask-nya 255.255.0, lalu gateway-nya 192.0168.1.1. Sekarang kita masuk ke PC 2, lalu lakukan hal yang sama seperti pada PC 1, menggunakan alamat IP 192.168.2.2 dan menggunakan gateway 192.168.2.1. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke PC 3. IP-nya yaitu 192.168.3.2 dan gateway-nya 192.168.3.1. Setelah kita melakukan konfigurasi pada masing-masing PC dan router, ini kita akan melakukan proses dynamic routing BGP. Kita masuk ke router 1 dan ketikkan ke routing BGP 100. Nah, 100 ini merupakan AS nomor. Sekarang kita ketikkan neighbor, yaitu router tetangga yang terhubung dengan router 1.
dengan interface serial 0 slice 0 dan alamat IP-nya 10.10.10.2 karena pada network router 1 ini alamat IP-nya 10.10.10.1. Dengan remote AS. Karena pada router 2 ini menggunakan AS200, maka masukkan AS200 juga. Setelah itu kita advertise network yang direct connected dengan router 1, yaitu 10.10.10.0 dan netmasknya 255.255.255.252. Dengan network yang terhubung dengan jaringan lokal router 1 yaitu 192.168.1.0 dan max-nya 255.255.255.0. Oke. Setelah kita melakukan proses routing pada router 1, selanjutnya kita pindah ke router 2. Caranya sama. Oke, kita harus masuk ke global config router 2. Kita lakukan routing BGP pada router 2 dengan perintah router BGP 200. Nah, 200 ini merupakan autonomous system router 2. Oke, setelah itu kita pilih neighbor yang terhubung dengan router 1 dan 3. Maka kita masukkan dua-duanya neighbor dari router 1 dahulu, yaitu IP-nya 10.10.10.1, remote AS-nya 100. Nah, di sini langsung keluar agency BGP dari router 1. Oke, dan saya akan melakukan konfigurasi neighbor lagi ke router 3. IP-nya yaitu 20.20.20.3 yang terhubung dengan interface serial 1/0 dengan remote AS-nya 300, yaitu remote AS router 3. Dan saya akan advertise semua network yang direct connected dengan router 2. Ada network 10.10.10.0, netmasknya 255, 255, 255.252, dan advertise network 20.20.20.0 yang netmasknya 255.255.255.252. Network yang menghubungkan antara router 2 dan router 3, dan network 192.168.2.0, maksnya 255.255.255.0, yaitu network yang terhubung ke jaringan lokal. Oke. Sekarang kita pindah ke router 3. Kita masuk ke global config-nya, kita ketikkan router BGP 300 karena AS numbernya router 3 yaitu 300. Masukkan IP yang terhubung dengan serial 2/0 yaitu 20.20.20.1 dan remote AS-nya 200. Oke, langsung terdapat agency neighbor. Sekarang kita advertise network yaitu 20.20.20.0 dan masknya 255, 255, 255.252 dan network 192.168.3.0 dan masknya 255, 255, 255.0. Oke. Nah, ini merupakan alamat network yang terhubung jaringan lokal pada router 3. Nah, itu adalah cara konfigurasi routing di masing-masing router, yaitu menggunakan protokol BGP. Oke, sekarang kita cek apakah routing BGP sudah berjalan. Nah, masuk ke router 1 dengan privilege mode, lalu ketikkan show IP route.
Nah, di sini sudah terdapat flag B yang artinya adalah BGP. Nah, pada yang artinya router 1 ini sudah melakukan routing BGP. Nah, lalu lakukan hal yang sama di router 3 dan router 2. Kita masuk ke privilege mode-nya di router 2 dulu. Masukkan perintah show IP route. Oke, pada router 2 juga sudah terdapat flag B. Sekarang kita cek juga pada router 3-nya. Kita masuk ke privilege mode-nya. Show IP route. Pada router 3 juga sama, sudah terdapat flag B. Nah, di sini sudah berjalan. Lalu sekarang kita melakukan tes ping dari PC1 ke PC2 maupun PC3 yang kategorinya mempunyai IP yang berbeda. Ping ke PC2 dulu. 192.168.2.2. Kita tunggu bentar. Nah, di sini sudah replay. Artinya PC1 sudah berhubungan dengan PC2. Bagaimana dengan PC3? Sekarang kita coba dengan ke PC3. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah replay. Nah, di sini sudah bisa ya, jadi berhasil. PC1 bisa terhubung dengan semua PC. Oke, itu adalah sedikit cara mengenai bagaimana cara melakukan routing protokol BGP pada perangkat Cisco. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.